Ayat 53 kita baca sama-sama. Lukas ayat 53 kita baca sama-sama. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Sama-sama 3 ya, saya lihat 50 surah 51 kita baca 53 sama-sama. 50 lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51 silakan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan terangkat ke sorga. 52 dikatakan apa? Mereka sujud menyembah kepadanya lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53 sama-sama 3. Iya, Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Semua ada terus sekali lagi sama-sama kita baca ayatnya yang ke-51. 51 sama-sama kita baca. 3. Iya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, saudara, saya mencatat di sini sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Sekali lagi, sebentar lagi saudara dan saya kita akan memperingati kenaikan Tuhan ke surga, dan setiap tindakan Tuhan ada tujuannya. Sama-sama bilang sama saya, ada tujuan. Ada tujuan. Amin. Dan ketika bicara tentang kenaikan Tuhan ke surga, salah satu momen yang penting dalam iman kekristenan kita, saya mau bilang saudara, tentunya di balik tindakan itu ada tujuan yang besar. Dan ketika saya belajar lebih dalam saudara, ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya penyediaan. Sama-sama bilang sama saya, penyediaan. Amin. Dan anak Tuhan harus paham tentang apa tujuan Tuhan ke surga, sehingga kita paham tentang apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kenapa? Karena kalau tidak, maka akhirnya apa? Pemahaman kita salah, respon kita salah, dan saya bilang saudara, respon yang salah bisa membuat kita kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan. Kenapa? Karena respon akan menentukan hasil saudara. Jadi ketika bicara tentang pemahaman akan kenaikan Tuhan ke surga, kita harus paham apa tujuannya dan apa yang Tuhan sediakan, supaya apa yang Tuhan sediakan itu menjadi bagian setiap kita. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama membahas satu tema, adalah bicara tentang tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sama-sama bilang sama saya, tujuan kenaikan. Amin. Doa saya melalui firman Allah, saudara saya akan punya pemahaman yang benar, sehingga apa yang Tuhan sediakan di balik kenaikannya itu menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa tujuan Tuhan Yesus di balik kenaikannya ke surga? Yang pertama saya mencatat to declare power, atau untuk menyatakan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kuasa. Menyatakan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kuasa. Menyatakan kuasa. Amin. Yohanes 14 saudara bisa tandai. Kita akan kembali ke sana ke pembahasan kita saudara. Kita lihat ayat yang ketiga untuk poin yang pertama. Yuk, sama-sama kita buka Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. 3. Iya. Dengan bagimu aku Aku akan datang kembali dan membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada. Bagian awal dikatakan apa saudara? Dan apabila aku telah pergi ke situ, sama-sama bilang sama saya, pergi ke surga. Pergi ke surga. Kata aku telah pergi saudara, bahasa aslinya adalah oreomai, artinya aku pergi saudara. Dalam terjemahan yang lain makanya menggunakan aku pergi. Dan saya bilang saudara, ini bicara tentang otoritas. Sama-sama bilang sama saya, otoritas. Kenapa saya bilang bicara tentang kata aku pergi menyatakan otoritas? Karena saudara perhatikan dalam Alkitab ada tokoh-tokoh Alkitab yang terangkat ke surga. Ada Henok, ada Elia. Tapi saya bilang saudara, mereka diangkat ke surga, mereka terangkat ke surga, dan berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang aku pergi ke surga. Jadi Tuhan Yesus bukan diangkat, Tuhan bukan dibawa ke surga, tetapi dia pergi. Yang membedakan adalah apa? Kalau terangkat artinya apa? Di luar otoritas yang terangkat. Tapi kata aku pergi ini punya makna adalah apa saudara? Dalam otoritas yang pergi. Artinya apa? Tuhan Yesus ke surga dengan otoritasnya, karena dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tepuk tangan dulu yang paling buat Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan saya bilang saudara, bicara tentang yang namanya aku pergi, bahasa asli saudara punya juga makna to lead over, atau untuk memimpin, atau bicara tentang untuk
menganjurkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada sejak awal mula saudara penciptaan. Dia adalah Allah itu sendiri saudara. Mari sekali lagi saya bilang saudara, dia ke surga. Dan saya mau bilang saudara dengan otoritasnya. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Katakan amin. Amin. Kalau belajar teologi peraturan yang jangan di akhir bulan saudara. Ih, Bapak yang bikin. Lagi banyak semak mikir. Oh, saya udah bunyi. Istri udah bilang, Pak, bayar ini, Pak. Tapi saya percaya segala firman yang kita bekerjaan berlalu dengan sisi. Amin. Jemaat Bentos dewasa rohani. Amin. Sekali lagi saudara, sederhana ini saudara, ingat kenaikan, ingat kuasa Tuhan, katakan amin. Amin. Saya mencatat di sini saudara, bicara tentang kuasa Tuhan, kita punya Tuhan yang kuasanya luar biasa. Billy Graham bilang begini saudara, kuasa Allah mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Dia membangkitkan yang mati, menyembuhkan yang sakit, dan memberikan harapan di tengah keputusasaan. Jadi ketika kita ingat kenaikan Tuhan, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa kuasanya. Makanya kalau kita sudah ingat bahwa kenaikan kita tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, harusnya kita menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nggak ada ketakutan lagi, nggak ada kekhawatiran lagi. Kenapa? Karena kita tahu kuasa Tuhan kita luar biasa. Katakan amin. Karena orang yang takut, orang yang khawatir, artinya di sementara meragukan kuasa Tuhan yang memegang hidupnya saudara. Saya mau bilang saudara, kalau saudara masih khawatir, artinya kau masih meragukan kuasa Tuhan yang menjamin masa depan. Amin. Amin. Saya mau bilang saudara, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Amin. Amin. Kau seperti apapun keadaan hari selama kau hidup dalam Tuhan, Tuhan yang jamin masa depanmu. Amin. Ya mungkin ada masalah, ya mungkin ada tantangan, ya mungkin ada masa-masa suka, tapi saya mau bilang saudara, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Amin. Amin. Saya pernah cerita, saya pernah kelaparan di pinggir jalan, tapi saya masih ada sampai hari ini saudara. Karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau saudara ingat kuasa Tuhan, tidak ada ketakutan. Karena apapun masalah tentang persoalan hidup, apapun sakit penyakit, saya bilang saudara, Tuhan kita jauh lebih besar. Artinya kita tahu kemenangan, pemulihan yang jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Apalagi saya berkali-kali bilang, gereja ini Tuhan anugerahkan kuasanya yang luar biasa. Amin. Amin. Bicara tentang mujizat, bicara tentang kuasa, setiap hari kita bisa lihat ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dalam perjalanan saya saudara, ada satu keluarga di Karawaci, rumah tangga suami istri saudara. Mereka bilang, Pak, kami udah lama nggak punya keturunan, Pak, kami pengen punya keturunan, kami udah lama segala macam cara supaya bisa hamil istri saya ini, Pak. Tapi gagal, semua cara kami coba, tapi gagal. Akhirnya selesai dia cerita, saya ajak mereka berdoa sama-sama, punya iman yang luar biasa sama Tuhan, punya iman yang besar. Saya kasih minyak, saya kasih perjamuan saudara. 3 minggu kemudian mereka balik lagi dan suaminya berkata, Pak, puji Tuhan istri saya sudah positif hamil. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Minggu lalu ada seorang ibu Puri saudara, ibu di cabang di Beres Puri datang sambil nangis dan bilang, Pak Pendeta, dokter vonis saya ada tumor di tubuh saya, Pak Pendeta. Saya sangat ketakutan, Pak Pendeta. Kita doa sama-sama, saya kecilnya urapan saudara. Tadi dia datang dengan air mata yang sama dan dia bilang begini, Pak Pendeta, kata dokter, Pak Pendeta tumor sudah hancur, Pak Pendeta, sudah tidak perlu dioperasi lagi, sudah tidak perlu itu bicara tentang terapi lagi. Saya sudah sembuh, Pak Pendeta. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ingat kenaikan, ingat kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Apapun masalah tentang persoalan kehidupan setiap kita, Tuhan sanggup memberikan pemulihan mujizat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan kita kuasanya luar biasa. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang kedua adalah untuk menyatakan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan tujuan. Tujuan. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan tujuan. Menyatakan tujuan. Amin. Coba kita buka kitab kita saudara, Yohanes 14 ayat 2 bagian awal dan kita loncat ayat yang keempat. Yuk sama-sama kita baca ayat 2 dan ayat yang keempat. 3, ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. sama-sama bilang sama saya, di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku. Sama-sama bilang sama saya, di sorga. Di sorga. Amin. Ayat yang keempat dikatakan apa saudara? Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan apa? Ke situ. Sekali lagi, dan kemana aku pergi, kamu tahu apa? Jalan ke situ. Tuhan Yesus menyatakan tujuan saudara dan saya itu apa? Bicara tentang surga. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sejak awal mula Tuhan merancangkan saudara dan saya bukan untuk binasa bersama dengan dunia, bukan untuk menderita di neraka, tetapi untuk pesta di surga. Katakan amin. Amin. Dan saya mau bilang saudara, itulah tujuan setiap kita saudara.
Ada yang bilang begini sama saya, Pak Pendeta, kalau Tuhannya orang Kristen, adalah Tuhan yang penuh kasih, kenapa dia ciptakan neraka? Saya mau bilang saudara, firman Tuhan tegas dengan berkata apa? Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Betul. Amin. Jangan meragukan saya. Enggak. Firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Kok bisa, Pak? Karena firman Tuhan jelas bilang neraka untuk iblis dan para malaikatnya, para pengikutnya. Jadi kalau ada orang Kristen di neraka, karena dia ikut iblis. Yes, betul. Memang kalau foto adil belum berakhir kan? Aduh. Haleluya. Khotbah berat salah, khotbah ringan salah. Saya mau bilang sekali lagi, saudara sudah percaya aja. Amin. Iya, ntar ku bilang itu. Amin. Enggak. Neraka untuk iblis dan para malaikatnya yang jatuh yang dihukum itu untuk iblis. Tetapi karena iblis nggak mau sendirian, makanya dia bikin neraka versi promosi. Emang ada ya? Dia bilang, ayo kita ke neraka. Di neraka enak, lu ngapain aja bisa. Di neraka kita bisa. Ayo kita ke neraka. Di neraka banyak artis. Bukan saya ngomong, si bisa ngomong. Kita bisa nyanyi bareng sih ngomong. Oh, darah Yesus. Saya mau bilang saudara, Tuhan rancangkan tujuan kita adalah Enggak. Makanya tadi saya kaget dengerin khotbah Ibu Gembala Sidang. Ibu Gembala Sidang bilang apa saudara? Fokus pada tujuan kita yaitu surga saudara. Amin. Memang tujuan kita surga. Enggak. Makanya visi misi gereja ini saudara, visinya adalah apa? Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap kemana? Surga. Karena tujuan kita adalah surga. Dan saya percaya tujuan akan menentukan. Amin. Saya dari Bapak Gandhi kalau mau ke sini, karena tujuan saya adalah betos. Tentu caranya, langkahnya pasti harusnya yang benar membawa saya ke sini. Saya masuk tol arah ke Cikampek, keluar Bekasi Timur, nyampe ke sini, betul ya? Saudara saya masih dari Bapak Gandhi, tujuan mau sini, tapi saya masuk ke tol arah Ancol. Jauh amat, Pak. Terus ke arah Tangerang, sampai ke Pelabuhan Merak, Kapan ke Lampung, lanjut ke Jakarta. Keren. Pertanyaan saya, nyampe nggak saya? Nggak nyampe. Nenek-nenek sasakan di depan ini, itu sudah tahu. Nggak mungkin saya nyampe sini, saudara. Betul kan? Betul. Kenapa? Karena tujuan tidak sesuai dengan cara. Nah, ada banyak orang maunya surga, tapi cara hidupnya nggak sesuai, saudara. Saya mau bilang kalau tujuan kita surga, harusnya cara hidup kita sesuai dengan firman, katakan Amin. Dan saya mau bilang, makanya Gembala saya selalu bilang apa, saudara, jaga hidupmu, jaga perbuatan, jangan duniawi. Kenapa? Karena salah satu cara yang membuktikan kita tujuannya ke surga adalah tidak duniawi, karena duniawi itu mengikat setiap kita, saudara. Sama seperti kalau saudara mau ke Amerika. Karena kalau ke Amerika satu sisi semua yang dibutuhkan, ada hal-hal yang saudara tidak boleh lakukan sebelum saudara berangkat ke sana. Karena kalau saudara lakukan, saudara tidak bisa berangkat ke Amerika. Kemarin saya ada KKR di Batam, saudara. KKR pemerintah Kota Batam, dan karena saya ingin memberkati diri saya saudara, sebelum ke Batam, saya ajak dia ke Singapura, saudara. Karena memang jalur media selama ini cuma Karawaci, Ancol, Betos, Tambun. Karawaci, Ancol, Tambun, saudara. Variasi sedikit ke Cikarang. Kita ke Singapura. Mau ke sini Singapura, saudara, kita harus isi sebelum tiba di sana, isi bicara tentang untuk data-datanya. Dan saya bilang ada hal-hal yang harus kita lakukan. Mereka akan tanya, pernah lakukan ini, atau pernah ke sini beberapa bulan sebelumnya dan lain sebagainya, pernah sakit dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita ada lakukan hal-hal yang bisa menghalangi kita, bisa-bisa kita disuruh pulang kembali, saudara. Saya bilang, saudara, begitu pun ketika kita ke surga. Supaya lebih totalitas, kita undang tim saya yang sudah ke Singapura, saudara. Makin kan? Wajahnya Sentosa Island banget.
yang paling duniawi wajah. Betul. Yang bilang sekali lagi saudara, bicara tentang hal tujuan saya surga, juga sesuatu yang sudah jangan duniawi. Kenapa? Karena dunia itu saudara, awalnya mungkin yang ketika bicara saudara, awalnya mungkin mengenakan saudara. Tapi ketika bicara tentang kita biarkan kedagingan itu menguasai kita, yang tadinya enak buat kedagingan kita, lama-kelamaan akan mengikat setiap kita. Ada yang suka? Enggak. Yang bilang saudara, kita bikin Romantis kan? Baru mau dibilang. Yang bilang ngaji silakan. Tapi sekali lagi. Ini udah kesini aku ini. Udah bukan Dios Bulto, bukan. Namanya apa, Pak? Dios Singapura. Dio Orchard Road katanya saya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, saudara bisa sebutkan segala macam keduniawian, semuanya itu sifatnya akan mengikat saudara. Contoh, kalau saudara narkoba, kan saudara. Awalnya mungkin habis itu kan mengikat, betul kan? Iya kan? Apalagi saudara, segala macam semuanya akan mengikat. Dan saya mau bilang sama seperti keduniawian ini saudara. Dan ketika dia mengikat, sekali menuju kita surga, artinya ketika kita mau menuju surga akan menghalangi itu. Ulang. Kurang di Singapura makannya banyak banget. Buka enak kalau menurut saya banyak $2 itu. Jadi sekarang kalau kita biarkan dunia mengikat kita, ketika kita tahu sekali tujuan kita surga, tapi kalau dunia sudah kita biarkan kita, makanya akhirnya Pak, pakai lem aja, Pak, pakai lem. Makanya fitness cuma sampai daftar yang begini kan. Ada saya berapa kali jadi ketika ada tentang surga tujuan kita, tapi kalau kita biarkan tidak mengikat kita maka akhirnya. Akhirnya bisa menghalangi kita, saudara. Amin. Jadi sekarang saya mau bilang saudara, pastikan kita ingat baik, fokus pada tujuan kita. Tujuan kita surga, hiduplah sesuai dengan firman. Kapan Tuhan kita akan melangkah menuju surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak kalimu, fokus pada surga. Tujuan kita adalah surga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir kamu sudah siap-siap, yang terakhir ketiga saudara. Dan sebelumnya sambil kamu boleh maju depan, saya ajak saudara untuk melihat bicara tentang apa yang disampaikan oleh Mother Teresa bilang begini saudara, bahwa bicara tentang Mother Teresa, rumah sejati kita ada di surga, di mana Yesus menunggu dengan tangan terbuka. Segala yang kita lakukan di bumi hanyalah apa? Persiapan untuk pulang. Sekali lagi, segala yang kita lakukan di bumi hanyalah persiapan untuk pulang. Bilang sama anak kiri, tujuan kita surga. Bilang sama yang ngomong, jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Tepuk tangan yang paling meriah. Lalu yang ketiga, apa tujuan Tuhan naik ke surga? Yang ketiga, untuk menyediakan tempat. Sama-sama bilang sama saya, untuk menyediakan tempat. Untuk menyediakan tempat. Sama-sama bilang sama saya, menyediakan tempat. Menyediakan tempat. Ayat 2 dan 3 sama-sama. Masih dalam Yohanes 14 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya, di rumah Bapakku banyak apa? Tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun sekali berada. lagi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tujuan yang ketiga, Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat. Jadi bicara tentang surga, bagi setiap kita, surga adalah kepastian. Amin. Sama bilang sama saya, surga adalah kepastian. Surga adalah kepastian. Karena yang menyediakan tempat di surga
adalah yang punya sorga. Amin. Raja di atas segala raja. Jadi ada yang menyiapkan tempat adalah yang punya sorga. Jadi sekali lagi sorga bagi setiap kita bukan lagi satu hal yang mustahil ataupun mudah-mudahan, tetapi kepastian. Dan dalam hal ini saudara, Korintus juga berkata, Yesus tidak hanya membuka pintu sorga untuk kita, Dia sendiri adalah jalan itu. Tempat yang disediakannya adalah kepastian, bukan harapan. Karena sorga adalah kepastian, ada hal-hal yang harus kita ingat dengan baik. Yang pertama, jangan tukar yang pasti dengan yang tidak Pasti. Apapun alasannya, please jangan tukar yang pasti dengan yang tidak pasti. Sekalipun itu bicara tentang jabatan, sekalipun itu bicara tentang yang namanya ketenaran, semua itu tidak menjamin keselamatan. Amin. Amin. Sekalipun itu bicara tentang cinta, itu tidak menjamin keselamatan. Janganlah. Karena saya mau bilang saudara, semuanya sementara. Amin. Apalagi anak muda nih. Shalom anak muda. Shalom. Apa? Jangan tukar yang pasti dengan yang lain. Amin. Amin. Sekalipun kau bilang Pak, tapi dia ganteng banget Pak. Oh tidak. Mukanya tuh kayak Hyun Bin Pak. Hai. Kelly Minho Pak. Oh my God. Mancung Pak, mancung. Mau bilang saudara, lebih baik pesek yang penting selamat. Lagian pesek sama mancung itu cuma biar tujuan. Yang satu ke depan, satu ke dalam. Apa lagi buat teman-teman? Buat para wanita, shalom para wanita. Shalom. Jangan fokus sama yang mancung-mancung lah. Fokus. Ya. Ini nggak ada yang ngajak saya doang, nggak ada kerjaannya. Kalau menikah dengan yang mancung itu ada begininya. Apa Pak? Apa Pak? Begini bersama. Itu dia oksigennya lebih banyak. Lagi kan Pak? Orang mancung mau bangun bisa gede. Nanti kalau sampai Pas banget lagi neneknya. ini teori tidak berdasar, ini nggak usah dipercaya. Peseknya apa? Terus sekali lagi saudara, iya kan? Jangan tukar lah. Oh Pak, tapi dia cantik banget Pak. Mukanya tuh kayak Lisa Blackpink Pak. Sekalipun mukanya kayak Lisa Blackpanther, nggak apa-apa. Yang penting kepastian keselamatan. Amin. Karena hidup ini cuma sebentar. Betul. Di surga itu selamanya. Jadi jangan tukar yang sudah pasti itu dengan apa yang pasti. Kemudian selanjutnya responi dengan benar. Kepastian keselamatan sudah Tuhan sediakan, responi dengan benar. Karena satu hamba Tuhan, dia komentari statement saya menjelaskan tentang surga di podcastnya Denny Sumargo seakan-akan ketika saya menganalogikan dengan tiket dan juga bioskop, seakan-akan surga bukanlah sebuah kepastian. Surga sebuah kepastian, tapi kepastian di sini harus dipahami dengan kedewasaan rohani. Jangan berpikir sekali selamat tetap selamat, terus mau ngapain aja tetap selamat. Saya pakai analogi, kita nggak bisa beli tiketnya, karena tiket itu harus ditebus dengan darah yang mahal. Dan itu Tuhan kerjakan oleh karena kasih karunia anugerah Tuhan, kita boleh terima dengan cuma-cuma. Sebagai saya bilang saudara, keselamatan memang sudah pasti, kita bisa masuk ke studio itu dengan tiket itu. Tapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Kalau kita hidup seenaknya, tiketnya hilang. Ketika
alarm berbunyi, tung 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 tung. Pintu teater surga sudah dibuka. Bagi Anda yang memiliki karcis, Silakan masuk. sudah di depan pintu surga, sudah cari tiket. Karena sudah hidup seenaknya, hidup saya hilang tiket. Om Petrus yang jaga pintu depan. Tiket nak, enggak ayah Om Petrus. Om Petrus saya berkata, saya mariku, saya masuk. Bahasa lanjut itu lagu rohani. Bisa masuk ke studio enggak? Enggak. Sama. Keselamatan sudah Tuhan berikan oleh karena kasih-Nya yang luar biasa. Tapi keselamatan bukan cuma kita terima begitu saja, tetapi harus kita jaga dengan baik. Makanya Bapak Ibu Gembala selalu bilang apa? Ayo berjuang menjaga hidupmu. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita sudah mendapatkannya. Tapi kita harus ingat karena kita tidak bergerakan free will, jangan seenaknya jaga itu dengan baik. Jangan pikir, oh sekali selamat tetap selamat. Untuk apa yang ada Pak Pendeta selamat. Makanya harus saya menanamkan hati dan pikiran saya sekali selamat tetap selamat. Sekalipun saya sudah punya istri, saya punya 3 kuntilanak Pak Pendeta. Tapi tidak saya bawa dalam Tuhan. Jadi kuntilanak yang pertama, minggu kedua, yang kedua, minggu ketiga, yang keempat baru istri saya. Kalau 1 minggu, 1 bulan, atau 5 minggu, saya ajak minggu kelima rame-rame ke gereja. Dengarnya kayaknya mustahil ya, tapi ternyata ada. Saya juga kaget ketika maju, saya pikir ini ayah yang luar biasa karena dia membawa putrinya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saya doain diberkati panjang umur, anak cucu menantu diberkati. Selesai saya doain, kemudian saya bilang, itu selingkuhan. Dalam hati saya, saya maju atau harapan doanya apa? Supaya tidak ketahuan itu bagaimana? Yang kedua, kenapa nggak kasih tahu dari awal? Kalau saya tahu kan, saya tetap doain. Ya. Sebagai pendeta yang baik hati dan rajin mengaku. Dan tidak sombong. Kita harus profesional, kita tahu loh. Ya. Caranya aja dan sesuai di sini. Sekali bisa mau selingkuhan. Dapat. Udah tua, udah banyak doa. Gak apa-apa, kan lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa. Lu lagi, lu masih kecil lu. Masih kecil lu ganjen orang betul. Tapi dia kayak gak apa aja, kayak buat gini lu. Udah kusut lu masih ada berusaha lagi lu. Orang mengalir di sini. Keren. Kan nggak gitu sudah, betul kan? Betul. Dosa tetaplah dosa. Jangan bilang apa ini hasil korupsi ini. Tuhan kuduskan menyebarkan pekerjaan di bawah bumi. Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, ketika Tuhan kembali menjemput, Tuhan akan berkata, Matius 7:1-3, aku tidak mengenal engkau. Lenyahlah kamu sekalian para pembuat. Saya bilang saudara, yuk, keselamatan memang adalah sebuah kepastian. Tapi responnya dengan benar, dengan hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesetiaan. Sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita. Tujuan Tuhan naik ke surga. Yang pertama menyatakan kuasa. Ingat kenaikan, ingat kuasa Tuhan yang luar biasa. Sanggup lakukan perkara yang ajaib dan setiap kita. Yang kedua, dia naik ke surga menyatakan tujuan. Tujuan kita
pesta dalam kerajaan surga. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, surga adalah kepastian. Jangan pernah tukar dengan apapun. Kerjakan keselamatan kapanpun membutuhkan. Kita akan pesta dalam kerajaan surga. Sambil angkat tangan, abang gerakan dulu. Setiap jemaat